Ya pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Thalia Rosy di program Dialog Khusus. Dan kali ini pemirsa kita punya tema yang sangat-sangat spesial. Kita akan membahas tentang event yang akan dilaksanakan di Kota Kediri tentunya, yakni Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Dan tentunya untuk membahas tema kita pada hari ini, saya tidak akan sendirian karena di studio Dao TV sudah hadir 4 orang narasumber. Dan akan saya sapa terlebih dahulu dari yang pertama ada Ibu Rindu Rika. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya pangestuni panjenengan. Masya Allah, cantik sekali Ibu Rindu Rika ini ya. Mbak Osi lebih cantik lagi. Iya, Ibu mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu Rindu Rika dan juga narasumber-narasumber yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Hayu Hayu Rahayu Kang Samyo Tinemu. Nyuwun ditepangaken kula Rindu Rika, Ketua Yayasan Rumah Budaya sekaligus penanggung jawab Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Dateng riki kula mboten dhewean nggih. Dadi kula mbeto. Kok mbeto napa nggih? Ngajak nggih basane napa ingkang halus. Dikawal dawuh Pak Ketua Panitia. Kula dikawal kalih ingkang menika Mbah Imam Suhadi. Jadi mboten mengke sakmenika nggih beliau adalah seorang spiritual saking Putra Alam. Perguruan Putra Alam Mbak Osi nggih. Jadi mungkin sedaya ritual perjalanan ritualipun mulai prepare sampai finish ingkang mimpin beliau menika Mbah Imam. Ingkang sebelah menika Pak Solikin. Menawi Pak Solikin menika backgroundipun guru SMK. Tetapi nggih nderek mangayu bagya karena beliau juga sekretaris Yayasan Rumah Budaya kula. Menika ingkang mengatur jalannya kirap mekaten. Ingkang setunggal menika niki nggih campur-campur niki Mbak Osi, menika nggih spiritual tapi dapukipun nika namine Pak Tris nggih, Pak Sutrisno Wijayanto SE. Menika ketua panitia merangkap spiritual tapi mengke kula dapuk khusus ketua panitia di yang mengatur jalannya semuanya. Lek menawi Pak Solikin kan jalannya kirap. Lek menawi Pak Tris sedoyo mengatur sedoyo semuanya tentang kepanitiaan dan juga peserta mekaten Mbak Osi. Monggo sampun niki perkenalan sampun. Iya. Gentos kula balik nih teng panjenengan melih. Terima kasih Ibu Rindu. Saya dipanggilnya Ibu Rindu ya berarti? Inggih, Ibu nggih pareng. Kakak boleh Lah juga. kakak. Sampun to. Wis kula ditimbali napa mawon kula mengo. Oke, siap. Inggih. Nah, berarti di studio Dao TV sudah ada Ibu Rindu Rika. Siap. Kemudian ada Bapak Sutrisno. Kemudian ada Mbah Imam juga dan juga ada Pak Solikin ya untuk membagikan informasi kepada saya dan juga pemirsa Dao TV terkait dengan Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Tapi sebelum kita membahas mengenai eventnya sendiri ya Ibu, apakah kita bisa diperkenalkan terlebih dahulu terkait apa itu Rumah Budaya Kediri? Silakan. Siap, Mbak. Mbak saya manggil Mbak ya. Mbak Osi ya. Iya silakan Ibu. Mekaten Mbak Osi. Saya akan bicara terkait tentang rumah budaya. Dulu, rumah budaya itu saya dirikan 1 tahun yang lalu Mbak Osi. Di mana saya itu tersentuh ya. Karena ini nyuwun duka sebelumnya bukannya saya itu kemeruh ya. Bukannya itu pitutur kata banyak orang. Sejarahnya ya pasti ya seperti itu. Di rumah saya di Jalan Untung Suropati nomor 25 itu dulu kan katanya loh ya, pitutur katanya itu dulu kan radius Kerajaan Panjalu yang keberapa gitu. Jadi saya punya
inspirasi ya. Ning kene lek gawe rumah budaya lah enak ah. Jadi rumah budaya saya itu bergerak di bidang seni dan budaya, tapi juga pendidikan juga ada. Bahkan kita juga sudah MOU dengan Universitas UNP ya, Nusantara. Itu di bidang prodi sejarah dan pendidikan. Kita juga kerjasama MOU dengan BNN dan lain-lain. Jadi saya intinya begini, saya ngantongi atau mengayomi ataupun merangkul, bahasanya sing enak apa wis jenengan pilih sendiri, merangkul semua tokoh seniman dan budayawan se-Kediri Raya. Monggo lek badhe perform teng rumah budaya. Nggih kebetulan ya aula kami cukup luas, nampung 200 orang lebih. Jadi seperti itu. Jadi inspirasinya seperti itunya pokok gawe rumah budaya yaitu tadi karena saya juga cinta budaya, juga suami saya juga saking senangnya. Jadi saya sering bikin acara, begitu ya Pak Solikin ya. Sering bikin acara seperti wayang kulit, ketoprak. Bahkan saya punya binaan atau mendirikan ketoprak. Itu nama saya. Ketoprak Rindu Budaya. Seperti itu. Di samping itu juga wayang kulit, kami juga punya binaan. Mulai dalang masih kecil sampai dewasa. Pengrawitnya juga cah cilik, sindene yo cah cilik. Jadi saya intinya membangunkan budaya khususnya yang hampir punah. Mbak Osi, artinya begini, kalau ketoprak itu kalau benar-benar tidak ada yang membangunkan orang yang bersetulus hati, itu kalau kacamata saya itu sekali pentas ketoprak itu kan agak mahal ya. Kalau mungkin kacamata pemirsa dan mungkin kru Daho TV kan beda ya. Beda, tapi kalau saya seperti itu. Tapi saya semangat, enggak apa-apa. Jadi kalau memang harus ada tampilan ketoprak, itu harus main, enggak apa-apa, harus pentas. Artinya seperti ini kirap. Ini kan harus dilaksanakan. Karena saya menggugah para masyarakat, khususnya Gen Z ya. Seperti jenengan, Gen Z sekarang semarak Gen Z. Jadi semarak Gen Z biar tergugah di yuk ngene iki. Dulu tuh seperti ini perjalanannya. Iki langsung aja ke kirap ya. Tadi kan sudah ya. Ngelompat di Jadi saya masyarakat khususnya Gen Z biar Gen Z itu tahu. Biar Gen Z itu tidak melihat di YouTube. Oh, kenyataannya seperti ini kirap. Jadi ini bukan sembarang kirap, ini lelaku. Lelaku Eyang Dewi Kili Suci. Dari timur sungai, dari rumah saya ke Gua Selo Mangkleng. Jadi nanti kalau lelaku spiritual nanti akan dijelaskan ke pakarnya. Aku malah kleru ngejelaske. Jadi seperti itu dan kami juga mengajak banyak orang ya. Gen Z juga kita ajak. Dari Karang Taruna sekota Kediri. Wah, sekota Kediri sekota ya, Kediri. Iya, tidak sekecamatan enggak, sekota Kediri. Kemarin juga datang wakil ketuanya juga sudah datang ke rumah budaya seperti itu. Monggo selanjutnya yang lain engko waktune entek nggih aku tok. Enggak, kita siapkan banyak waktu untuk rumah budaya. Nanti ya. kalau mungkin ada lebih nanti saya akan bincang-bincang lagi. Monggo yang lain nanti. Nggih, waktu saya persilakan, saya kembalikan ke Mbak Osi. Iya, terima kasih Bu Rindu. Kita akan melanjutkan ya setelah dijelaskan oleh Ibu Rindu terkait dengan rumah budaya Kediri itu sendiri seperti apa. Nah, kita akan mulai masuk ke kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Nah, ini siapa yang mungkin akan menjelaskan terkait event ini? Apakah sudah menyala? Halo. Terima kasih Mbak Rosi diberikan waktunya pada saya selaku Ketua Panitia Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci
ya, di mana event ini adalah event langka bagi saya, ya. Karena apa? Karena di Kota Kediri mungkin baru kali ini ada sebuah event di mana di dalamnya ada nilai-nilai spiritual. Jadi, tidak hanya kirap, tidak hanya jalan-jalan, nari-nari, terus berpakaian adat, tidak hanya seperti itu, tapi di dalamnya ada nilai yang terkandung yang bisa kita sampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat atau pemuda, anak-anak Gen Z yang ada di Kota Kediri. Jadi kirap ini nantinya akan dihadiri atau diikuti kurang lebih ada 1.000 peserta dari berbagai kalangan, dari berbagai komoditas budaya, dari bini sepuh dan pelaku spiritual yang ada di Kota Kediri. Terus dari Karang Taruna Kota Kediri nanti juga ikut andil dalam proses perjalanan kirap. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Rindu, kemarin ketuanya juga hadir di Rumah Budaya. Terus diikuti oleh pelaku seni dan budaya, terutama dari PSI, Pecut Samandiman Indonesia. Ada reok nantinya, juga ada jaranan yang akan mengiringi lelaku dari Eyang Dewi Kilisuci yang nanti akan diperankan oleh Ibu Rindu Rikat. Nanti beliaunya naik delman, ya, posisinya nanti di depan, dikawal, yang nantinya di depan nanti ada ritual yang mengiringi perjalanan dari Eyang Dewi Kilisuci yang nanti diperankan oleh Ibu Rindu Rikat. Terus kemudian belakangnya diikuti oleh peserta kirap, mulai dari komunitas-komunitas yang sudah mendaftar kepada kami selaku panitia kirap. Terus kemudian yang paling belakang nanti diikuti oleh pelaku seni dan budaya, mulai dari reok, jaranan, dan nanti ada tari-tarian, terus kemudian ada wanita bersanggul, Bu, yang juga ikut, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekilas penjelasan dari saya berkenaan dengan kirap yang akan kita adakan nanti tanggal 23 Mei. Makaten, Mbak, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, mungkin dari adanya kirap ini ya, pasti pemirsa juga penasaran sebenarnya apa latar belakang akhirnya Rumah Budaya ini membuat kirap ini sendiri. Ini saya yang jawab ya. Oke, kalau malih nih. Jadi latar belakang yang terbersit bagi kami atau mungkin bagi khususnya Rumah Budaya selaku wadah kebudayaan yang ada di Kota Kediri. Yang pertama, kita mengamati era sekarang itu generasi muda khususnya itu sudah lupa, tidak tahu sejarah atau perjalanan spiritual dari nenek moyangnya, terutama Eyang Dewi Kilisuci. Mungkin jenengan tanya salah satu anak sekolah, Eyang Dewi Kilisuci itu dari mana? Mungkin tidak tahu. Padahal asalnya dari Kediri. Ya. Nah, maka dari itu kami terbersit atau istilahnya termotivasi untuk mengadakan kirap ini, ya, yang pertama kali yang kemungkinan akan dihakikan, Bu nggih. Ya, jadi akan dihakikan bahwa kirap ini yang pertama yang mengadakan itu dari Rumah Budaya. Ya, jadi belum ada tandingannya. Jadi selama ini kan banyak kirap ya, sering diadakan kirap di Kota Kediri ya. Mungkin tahunan atau 1 tahun 2 kali yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, kan sering kita lihat. Nah, ini yang mengadakan Rumah Budaya. Ya, jadi yang pertama kali kirap lelaku, ya, jadi beda dengan kirap-kirap biasa, ini ada lelakunya, perjalanan spiritualnya. Ya, tujuannya apa? Untuk membangkitkan rasa memiliki akan keanekaragaman budaya yang ada di Kota Kediri dan mengenalkan leluhur yang mengawali
nenek moyang atau kota Kediri kepada khalayak umum, kepada para penerus bangsa, terutama yang ada di kota Kediri. Jadi memperkenalkan nenek moyang kota Kediri itu ini. Contohnya, ya salah satunya adalah Eyang Dewi Kili Suci. Dan nanti kirap ini bertujuan untuk mengucapkan atau mengejawantahkan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan juga sebagai simbol dari perjalanan spiritual dalam melepaskan keduniawian menuju ke spiritual yang dijalankan oleh Eyang Dewi Kili Suci. Pekatan. Iya. Nah, dari cerita tadi kita bisa meng-highlight tokoh dalam kirap ini adalah Dewi Kili Suci. Nah, boleh nggak sih tahu alasannya kenapa Dewi Kili Suci yang diambil seperti itu? Ini kembali ke saya atau masih ke Boleh. Siapa saja yang menjawab? atau Pak Imam, monggo. Mbak Imam, monggo. Iya, Mbak Imam. Kenapa tokohnya ini Dewi Kili Suci? Silakan. Siap. Pertama, alasannya karena yang mempunyai jalan spiritual untuk mengayomi rakyat itu salah satunya itu yang Dewi Kili Suci. Jadi kita pelajari dari sejarah perjalanan spiritual Dewi Kili Suci itu yang ada di kota Kediri itu ingin melepas kasatrian atau kekuasaannya. Dia ingin menjadi wanita suci, berbaur dengan masyarakatnya dan melepas semua keduniawiannya. Itu ada di Eyang Putri Dewi Kili Suci. Dan harapan saya untuk setiap tahun rumah budaya itu selalu mengadakan dari sekarang ini tiap tahun menjadi lebih baik lagi dan lebih sakral lagi, dan nanti bisa diikuti semua komunitas seni dan budaya gitu, Mbak. Terus harapan saya juga untuk rumah budaya kota Kediri, khususnya Ibu Rindu Rikat ini, saya berterima kasih sebesar-besarnya karena rumah budaya bisa menampung seniman dan budayawan yang ada di kota Kediri Raya, ya, bahkan bukan kota Kediri saja, untuk menampilkan aspirasinya sehingga untuk kedepannya seni dan budaya yang ada di kota Kediri ini terus maju dan bisa memberi manfaat atau edukasi ke generasi penerus khususnya kota Kediri. Itu, Mbak. Oke, terima kasih jawabannya Mbah Imam ya. Ya, tapi sebelum kita lanjut karena kita belum ke Pak Solikin ya. Nah, nanti kita akan ke Pak Solikin, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih di Dialog Khusus bersama saya Thalia Roshi dan juga keempat narasumber saya yang luar biasa dari Rumah Budaya Kediri untuk menyambut event Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan terkait apa sih Rumah Budaya itu dan bagaimana event Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci ini sendiri, dan kita akan lanjut membahas mengenai event ini. Tadi karena kita belum ngobrol dengan Pak Solikin, kita akan ke Pak Solikin terlebih dahulu ya. Nah, terkait dengan Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci ini sendiri, Pak Solikin, sejak kapan sebenarnya persiapan acara ini dimulai? Mengingat ini kan event pertama ya,
Jadi pasti mungkin persiapannya apakah lebih panjang atau seperti apa? Silakan. Iya, terima kasih. Untuk persiapan kirap ini sudah direncanakan dari tahun kemarin, tepatnya di bulan 10 kita sudah mulai merencanakan akan adanya kirap yang akan dilaksanakan besok tanggal 23 Mei. Di tahun 2025 bulan 10 itu kita sudah mulai merencanakan. Dari proses itu kita ketemu di doa lintas umat akhir tahun 25 kemarin. Kita mengumpulkan dari teman-teman penggiat seniman dan budayawan yang ada di Kota Kediri. Dari acara doa lintas umat itu kita sampaikan ada rencana untuk pelaksanaan kegiatan kirap Paripuja ini. Terus kemudian dari proses itu disepakati tanggal 23 Mei itu untuk dilaksanakan acara kirapnya. Dan alhamdulillah pada waktu perencanaan itu dihadiri hampir 500 dari seniman dan budayawan Kota Kediri pada saat doa lintas umat akhir tahun itu. Akhirnya terbentuklah sampai hari ini yang akan dilaksanakan besok tanggal 23 Mei itu. Ya, jadi ternyata sudah sangat lama sekali ya. Ini rencananya kemudian akhirnya terrealisasi di 23 Mei 2026 mendatang ini. Nah, ini berarti tadi sudah disampaikan sedikit mengenai siapa saja sih yang berperan, mengambil peran dalam acara kirap ini. Nah, mungkin bisa di-highlight lagi, berarti pihak mana saja yang terlibat dalam acara kirap ini? Ya, untuk kirap besok yang akan kita mulai dari susunan peserta kirap. Nanti di barisan paling depan kita ada bantuan dari DLHKP untuk menyetelkan jalan terlebih dahulu karena kirap akan dilaksanakan pukul 09.00 pada hari Sabtu tanggal 23 itu. Sehingga para peserta nanti tidak akan panas karena rute yang akan dijalani sesuai dengan filosofinya dari Eyang Dewi Kili Suci itu dimulai dari timur sungai. Nanti finishnya berada di kawasan wisata Gua Selo Mangkleng. Terus di belakangnya dari pendingin jalan nanti ada forrider dari Polresta Kediri, disusul dengan tim pembawa spanduk ataupun banner terkait dengan identitas kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian di belakangnya disusul dengan pengibaran bendera merah putih, di belakangnya diiringi dari pataka komunitas yang berada di bawah naungan rumah budaya dan juga komunitas yang tergabung dalam peserta kirap besok, baik tamu kita yang dari dalam kota maupun dari luar. Alhamdulillah untuk peserta yang dari ini tidak hanya dari Pulau Jawa, ada yang juga dari luar Pulau Jawa. Dari Kalimantan juga hadir untuk kirap besok. Terus kemudian di belakangnya lagi ada pembawaan karena ini kirapnya adalah kirap lelaku. Di belakangnya akan ada yang namanya pembawa perapen dan juga air suci. Di mana untuk air suci ini diambilkan dari 7 sumber yang ada di kota dan Kabupaten Kediri. Jadi air sumber yang diambil pun tidak sembarang ambil, tetapi diambil berdasarkan filosofi dulu pada waktu pembagian kerajaan Kediri antara Dahanapura dengan Kahuripan. Akhirnya terbelah oleh Sungai Brantas itu, menurut tutur pitutur yang kita dapatkan. Terus kemudian belakangnya lagi nanti disusul dengan yang namanya tumpeng. Nanti tumpeng di situ ada beberapa tumpeng, ada tumpeng dari hasil bumi dan tumpeng makanan yang akan dikirap. Kemudian di belakang itu insya Allah bisa terpenuhi, nanti ada yang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dari Kepala Dinasnya Bapak Bambang Priambodo untuk naik kuda sebagai panglimanya. Setelah itu dari Yayasan Rumah Budaya nanti ada Bu Rindu dan juga dari pejabat yang hadir yang akan dikirap. Kemudian untuk selain dari Pak Bambang nanti akan mengendarai
bendi itu, yang kan dia sebagai perwujudan lelakunya. Nanti di belakangnya baru dari komunitas yang ada di bawah naungan rumah budaya yang derek. Itu untuk peserta kirapnya. Jadi benar-benar dari semua kalangan turut ya dalam kirap ini. Wah, luar biasa sekali. Dan tadi juga sempat disampaikan pesertanya ini juga ada yang dari luar Jawa. Ini berapa total pesertanya ini? Alhamdulillah untuk total peserta yang kita undang, sebenarnya kita kemarin siapkan itu di 1.000 peserta, tetapi alhamdulillah sampai hari ini registrasinya sudah 1.000 lebih, dan semoga besok bisa terlaksana dengan baik, dengan maksimal, lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Amin, amin ya. Pandungannya. Waduh, luar biasa, ini 1.000 lebih ini tumplek-blek di Kota Kediri ya ini ya. Di acara yang diadakan oleh Rumah Budaya Kediri. Nah ini di pamflet saya ini membaca bahwa ada penampilan 1.000 jaranan barongan pemecut. Nah ini seperti apa sih untuk penjelasan kegiatannya? Saya lanjut ya. Jadi nanti untuk peserta, karena ini kirap lelaku, jadi teman-teman untuk yang lelaku kita dahulukan, nanti di hampir barisan akhir itu adalah sebagai hiburannya, seperti yang tertulis di pamflet. Nah, kegiatan kirap Paripuja sendiri ini adalah mendukung dari program Mbak Wali, di mana untuk Jecitonya, sehingga kita bisa menghadirkan teman-teman wisatawan untuk berkunjung ke Kota Kediri. Jadi kegiatan ini karena kita berada di Kota Kediri ya, kita mensukseskan programnya Mbak Wali Mapan. Terus untuk nanti yang disampaikan 1.000 barong maupun 1.000 jaranan itu adalah hiburan di mana semuanya itu dari komunitas jaranan yang ada di Kota Kediri dan juga undangan dari beberapa kota yang ada di sekitar Kediri. Yang seperti saya sampaikan, bahkan sampai ada yang dari luar Pulau Jawa juga hadir untuk acara besok. Luar biasa sekali ini Ibu Rindu, ini 1.000 lebih Ibu. Nah ini berarti kalau saya ingin tahu rangkaian acaranya, kan tadi dimulai dari jam 9 ya, itu rangkaian acaranya ini saya harus bertanya kepada siapa ini? Pak Solikin lagi ya. Untuk rangkaian acaranya Pak Solikin. Siap, okay. Jadi untuk acara besok itu kita mulai dari pra acara dulu. Untuk pagi mulai dari 07.30 itu kita sudah mulai registrasi. Pada waktu registrasi biar teman-teman dari pelaku seni dan budaya yang ada di Kota Kediri tidak kosong, di situ kita ada tampilan dari komunitas yang berada di bawah naungan Rumah Budaya. Dari ada tarian pecut besok, kemudian ada tarian kepang, kemudian ada juga tari gambyong dari wanita bersanggul Indonesia. Itu yang akan nari untuk mengisi pra acara. Nah, kemudian setelah pra acara sendiri kita mulai dari jam 8, nanti seperti biasa dalam sebuah acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah itu pembukaan untuk acara kirap Paripujanya. Sambutan dari ketua panitia, sambutan dari ketua Yayasan Rumah Budaya, kemudian dari pejabat yang hadir, dilanjutkan dengan besok adanya orasi budaya. Jadi ada orasi budaya yang nanti insya Allah akan dihadiri pejabat yang tertinggi di insya Allah Jawa Timur nanti, karena sampai hari ini kita masih menunggu untuk konfirmasinya. Jadi biar masyarakat memahami bahwa kirap ini tidak hanya kirap, tapi ada juga pembelajarannya. Seperti yang disampaikan dari Ketua Yayasan Rumah Budaya, yang kita kerjakan lebih ke arah pengenalan gensinya, biar anak-anak itu mengerti apa atau sekarang tidak tidak lupa dengan sangkan paraning dumadi. Nah, asal usulnya ini semuanya dari mana dan akan kembali kemana, itu yang lebih ditekankan. Makanya kita adakan orasi budaya. Setelah orasi budaya nanti sekitar 30 menit kita mulai untuk lelaku ritualnya. Nanti yang akan dipimpin dari Mbah Imam di ritual di Rumah Budaya. Setelah itu dimulai kirap
di mana nanti selama perjalanan kirap kita juga akan mengenalkan yang namanya ritual itu tidak hanya disetat saja, tapi bagaimana kalau adatnya orang Jawa kalau nyebrang sungai itu harus ada ritual lagi. Kemudian nanti kalau ketemu simpang 4 besar di mana di situ banyak balak ataupun apapun, ya di situ ada lagi ritual sampai nanti di finish kawasan wisata Gua Selomangleng. Di sana nanti juga akan ada ritual lagi yang akan dipimpin dari Ketua Putra Alam yang akan dilaksanakan di sana berserta dengan Bu Rindu sebelum ada acara Dono Wewe. Jadi ada acara kirap, terus kemudian di sana ritual doa. Setelah ritualnya selesai, Bu Rindu beserta tim ritualnya akan kembali lagi ke depannya gua untuk ada acara Dono Wewe. Nah ini nanti jelasnya nanti biar disampaikan dari Ibu nanti. Untuk Dono Wewe-nya nanti seperti apa? Ngaten, Mbak. Ya, jadi kita langsung aja ya menyambung ke Ibu Rindu. Apa ini tadi, Ibu? Bisa dijelaskan lebih lanjut ya? Ini yang mana dulu ini? Karena banyak, perjalanannya kan banyak sekali. Yang mana dulu saya harus jawabnya? Kayaknya saya harus mendengarkan dari awal supaya saya mengerti sebagai Gen Z ya ini. Supaya begitu. Gen Z juga siap menangkap nanti ketika kirap seperti apa. Iya, siap. Jadi nanti ini mulai saya habis sambutan, terus nanti dibuka, kita jalan, saya naik bendi. Yang lainnya jalan kaki, saya naik bendi nih. Jadi saya juga mohon maaf ke teman-teman ikut kirap, peserta kirap. Saya tidak biasanya naik bendi, harus naik bendi. Ya kan di situ, pas di situ kan dapuk saya kan Mbah Dewi Kilisuci. Oh, berperan sebagai Dewi Kilisuci ya berarti Ibu Rindu. Inggih, iku kan totok maneh ya. Jadi saya nanti agemane ya ageman. Kalau dulu tuh meskipun putri, beliau itu kan sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Padahal di gambar-gambar di Google atau YouTube saya melihat aku ki kudu jahitnya baju kaya ngopo kan gitu. Saya sudah artinya tuh lihat-lihat sana sini di Google. Ternyata agemane Mbah Dewi Kilisuci itu kan cuma gini ya. Apa namanya? Kamisol, kemben. Kemben. Kalau nanti saya pakai kemben dari Rumah Budaya menuju ke Mbah Dewi Kilisuci atau ke Gua Selomangleng, rasanya kok gimana gitu ya. Ya ampun, aku kok izin kan gitu. Karena dilihat banyak orang. Nanti pasti yang melihat itu banyak di sekitaran jalan. Itu saya sudah mengira-ngira. Jadi acara ini tes ombak saya Rumah Budaya untuk kirap Paripuja Eyang Dewi Kilisuci. Kalau nanti ini sukses, selanjutnya saya akan acara lagi, ada event lagi. Jadi setelah naik bendi ya, saya sewa ya. Itu bukan punya saya loh pemirsa. Aduh, nanti kalau punya saya itu harganya berapa saya enggak tahu. Itu kemarin saya milih Mbak Rosi, bendi itu. Saya milih engkang kagungane riyen iki kagungane titiane raja. Kalau titiane raja kerajaan Panjalu atau Kahuripan atau mana itu kan sampun boten wonten. Nggih ta? Dados kula ngampil engkang titiane Sultan Pakubuwana 10. Jadi so bendine ya kula tingali ya lumayan lah, paling ora kaya Elizabeth Taylor ya. Oh, luar biasa. Inggris. Inggih. Jadi nanti maaf tidak saya hias, tidak saya kasih bunga-bunga. Itu mengurangi aslinya. Nah, estetik. Nah, biar kelihatan tetap bagus dan natural. Jadi biasa aja lah saya naiki bendi biasa seakan-akan zaman dahulu kan tidak ada bunga-bunga bergelimpangan, berkeliaran begitu Mbak Rosi. Setelah itu saya ke Gua Selomangleng ya. Nanti untuk di jembatan pertama itu ya. Itu nanti kan ada ritual, nanti akan dijelaskan oleh Mbah Imam. Ritualnya kaya ngopo, apa sing diculne. Itu ada. Kudu sing dibong kudu opo kan ngoten ya.
Nglumpati ngono ora ngeculne apa ya cilaka nanti ya. Karena Kediri itu sakral. Setelah itu nyampe ke Gua Selo Mangkleng, saya di sana disambut oleh teman kita sebenarnya. Tak bocori ya. Lera konco dhewe ra tak bocori. Boleh sekali, khusus ya ini. Jangan ngomong wong. Jadi teman kita dari Putra Alam. Putra Alam nanti berpakaian seperti resi. Seperti apa itu, Ibu? Resi. Pernah dengar resi? Aduh, baru Itu dengar ini. berpakaian putih. Iya, resi iya. itu kan guru ya. Iya. Nah, itu berpakaian resi dan juga beliau tidak sendiri, nanti ada guru spiritual kami, ada Mbah Bud, nanti menyambut saya, mangga nih. Jadi dari Mbah Imam ya, nanti saya diserahkan ke resi tadi. Nah setelah itu saya dituntun naik ke apa itu tangga undak-undakan ya, terus langsung ke gua. Saya nanti di sana ya sungkem lah karo Mbah Diwikili Suci, dipimpin oleh Mbah tadi, Mbah Bud dan si tadi. Nah, tugas Mbah Imam sudah selesai kan begitu. Setelah saya ritual menghadap beliau, kan beliau juga ada permintaan apa nanti biar dijelaskan Mbah Imam karena yang lebih pakar kan begitu. Setelah itu saya turun dari goa, diikuti mbah-mbah tadi, turun dari goa, terus ada di pelataran, terus nanti saya dono weweh. Dono weweh itu apa? Lah itu dia yang tadi saya pertanyakan ya. Ini Jensi harus tahu ini dono weweh itu apa. Jadi untuk apa ya, semacam menanggulangi atau mengaburkan ya, atau berbagi. Saya harus berbagi yang dipikul tadi kan ada tumpeng lanang, ada tumpeng wadon, salah satu salah duanya. Jadi tumpeng hasil bumi ya seperti hasil bumi apa itu ada ya, hasil bumi pokoknya ya. Ada sayuran, ada opor renorno, nanti tumpeng gede kayak kerucut ngono. Nah, dipikul. Nah, terus ada juga tumpeng, maaf ya seperti tumpeng biasa itulah. Tumpeng apa yang isinya makanan nasi, sak lauk pauknya. Itu dono wewe saya kasihkan ke masyarakat, saya bagikan ke masyarakat. Jadi biar Kediri, nuwun sewu, engko ben didongakne Mbah Imam. Kediri kota khususnya biar baik-baik saja. Pengennya kan begitu toh. Ojo sampai Kediri ki ana apa, jangan seperti itu. Jadi Kediri kita mendoakan, Mbah Imam akan mendoakan Kediri ini semoga baik-baik saja. Dan ini kan bukti dharma bekti saya khususnya, umumnya teman-teman semua yang mangayu bagyo, yang ikut berpartisipasi. Engko jenengan bingung ngopo to beridu tak mengayu bagyo barang. Hati jenengan ya biar tahu basa Jawa itu seperti ini. Jadi Jensi itu harus tahu, harus paham. Makanya ya tak pancing-pancing gawe basa Jawa sing rada alus, sing alus neh Mbah Imam pakare. Mekaten saya kasihkan, saya bagikan ke masyarakat. Setelah itu masyarakat menikmati hasil bumi, terus dan itu kita makan bersama, dahar bareng. Jadi dahar bareng yo seadanya lah. Karena masih dari saya ini, maaf, seadanya. Jadi begitu Mbak Rosi, matur sembah nuwun. Iya, jadi ini rangkaiannya panjang sekali dan sangat lengkap ya ternyata ya. Panjang sekali. Jadi kali ini harus panjang ya. Iya. Jadi mengawali itu sekali lagi lebih sulit. Iya, Jadi betul. maaf ya, banyak pro dan kontra. Tetapi ya saya biarkan Bu Biane ngomong lek kesel menang dewi. Itu saya. Jenengan mirsani saya, Iya. melihat saya, Iya. wedok. Iya. Jane lanang. Lek wong wedok ndak kuat kena dangan rono rene. Tetapi saya harus kuat, saya harus kenceng. Betul. Harus kenceng saya, lek ndak kenceng ndak dadi. Iya, betul. Iya kan? Hati tekad saya sudah bulat. Ini harus dilakukan.
Eyang Dewi Kili Suci harus dilakukan, harus dilaksanakan. Iya. Jadi kita mengawali tadi lebih sulit ya, Iya, harus dilaksanakan. Nanti saya juga pengen semoga nanti teman-teman yang lain juga melaksanakan kirap, tapi jenenge ojo jenengku tiga Jadi akan kita hakikan kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci yang dilaksanakan oleh Rumah Budaya. atau Yayasan Rumah Budaya Kediri, dan juga disengkuyung oleh komunitas, banyak sekali komunitasnya. Dihitung enek piro Pak Solikin? Banyak sekali. Banyak. Kurang lebih 15. 15 ya. Itu belum tamu undangan. Oh iya. Belum, maaf, komunitas jaranan itu setiap kelurahan itu kan ada 2 bahkan 3, ada yang 4. Iya. Itu duwe jeneng dewe-dewe. Kalau itu kita listkan, enek 100 Banyak luweh. sekali ya. Luweh enek 100. Jadi ya ndak apa-apa, tapi kita namai jaranan. Oh, sebentar ada break ya. Iya. Kita break dulu. Oke, sekalian kita break dulu ya. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait kegiatan ini setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Masih bersama dengan Yayasan Rumah Budaya Kediri untuk event mendatang yakni kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Ya, pemirsa tadi sudah dijelaskan mengenai kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci ini seperti apa, rangkaian acaranya, kegiatannya seperti apa saja juga sudah dijelaskan. Dan kita sekarang akan melihat POV lain ya, dari sisi lain, dari sisi ritual-ritualnya, dari spiritual kita yang sudah hadir, ya ini Mbah Imam. Saya persilakan. Nggih. Dari kegiatan kirap besok itu, dari pandangan spiritual, saya itu didapukkan sebagai resi kerajaan yang nanti mengawali doa spiritual, doa bersama itu untuk mengawali pemberangkatan Dewi Kili Suci dari kerajaan sampai mengantar ke Gua Selo Mangkleng. Jadi langkah pertama nanti kita berdoa bersama dulu dan menyiapkan sesaji atau pengharum atau dupa untuk menghormati leluhur, dan nanti kita memberi air suci yang dari 7 sumber tadi untuk memberi berkah kepada Dewi Kili Suci. Dan nanti dilanjut saya langsung berangkat untuk mengawali perjalanan dulu menuju Sungai Berantas ya, yang dipercaya oleh leluhur kita dulu kalau kita menyeberang sungai itu harus ada ritual khusus, karena dipercaya di situ ada sengkolo. Dan tujuan spiritual di situ atau doa di situ agar rombongan nanti mendapatkan keselamatan. Terus saya lanjut nanti setelah rombongan sudah melintasi sungai, nanti saya lanjut ritual di perempatan yang nanti dilintasi rombongan Dewi Kili Suci agar selamat sampai tujuan. Itu tujuan saya. Dan nanti setelah sampai di pelataran Gua Selo Mangkleng, nanti tugas saya itu menyerahkan, jadi menyerahkan Dewi Kili Suci ke resi yang bertugas di Gua Selo Mangkleng, bahwa Dewi Kili Suci menyerahkan kasatrianya atau
gimana ya katanya, melepaskan keduniawiannya untuk menjadi wanita suci atau pertapa itu Mbak. Nah nanti setelah ada ritual khusus penyerahan Dewi Gili Suci ke resi atau ke Mahaguru yang ada di Gua Selo Mangkleng, nanti kembali lagi Dewi Gili Suci itu turun yang apa itu Dono Weweh ya, ada Dono Weweh itu filosofinya bekal yang dibawa Dewi Gili Suci dari kerajaan itu dibagikan ke rakyatnya itu, dan acara nanti selesai. Itu Mbak. Jadi dari versi spiritualnya seperti itu ya, membimbingnya untuk datang Ya. sampai ke Goa Selo Mangkleng itu sendiri, seperti Ya itu. betul Mbak. Terima kasih Mbak Imam atas penjelasannya ya. Kita jadi tahu nih Sama-sama. dari sisi lain ya untuk acara ini. Kita mungkin akan ke Pak Sutrisno. Kita akan ke Pak Sutrisno dulu selaku Ketua Panitia ya. Nah ini apakah kita bisa tahu seperti apa sih respon masyarakat terkait diadakannya kegiatan kirap ini sendiri? Terima kasih. Respon dari masyarakat Kota Kediri dan bahkan sekitar Kota Kediri dan bahkan dari luar Kota Kediri, mulai dari Banyuwangi, Nganjuk, terus luar pulau dari Sumatera, itu responnya amat sangat baik sekali. Pengen semua komunitas itu ikut menyemarakkan kirap budaya ini. Jadi alhamdulillah sebelum kita hanya sekedar nge-share pamflet, apa namanya itu, flyer di TikTok, di Facebook, salah satu dari panitia, itu responnya sangat luar biasa sekali, menyebar kemana-mana. Ya, jadi apa istilahnya, penerimaan dari masyarakat itu di luar dugaan kami, ya, amat sangat antusias untuk mengikuti, dan untuk masyarakat Kota Kediri ingin sekali segera menonton prosesi perjalanan kirap mulai dari Rumah Budaya sampai ke Gua Selo Mangkleng. Makatan Mbak. Ya, jadi sebenarnya acara ini seperti sudah dinanti-nanti ya, ditunggu-tunggu Iya, betul. acara yang seperti ini Iya, gitu. penasaran Mbak. Iya. Nah, ini terakhir sebelum kita menyelesaikan pembicaraan kita hari ini, kita boleh dari keempat narasumber saya ini untuk memberikan pesan dan juga imbauan kepada masyarakat supaya menghadiri kegiatan kirap di tanggal 23 Mei ini. Silakan mungkin dari Pak Tris dulu. Baik, terima kasih. Saya himbau bagi warga Kota Kediri dan sekitarnya, saksikan kirap budaya Eyang Paripuja Dewi Gili Suci yang akan diadakan pada tanggal 23 Mei 2026. Silakan dilanjutkan oleh Pak Solikin. Oke, terima kasih. Saya berharap dari masyarakat Kota Kediri khususnya dan seluruh warga di sekitar Kota Kediri, mari hadir dan saksikan. Jadilah saksi sejarah kirap lelaku Paripuja Eyang Dewi Gili Suci tanggal 23 Mei 2026. Saya tunggu. Oke, baik. Selanjutnya Mbah Imam silahkan. Ayo dulur-dulur Kediri, saksikan tampilan dari kirap Paripuja Eyang Dewi Gili Suci yang dilaksanakan tanggal 23 Mei 2026 mendatang. Ayo semangat untuk menghadiri, monggo. Iya, siap Mbah Imam ya. Terakhir kita ke Ibu Rindu, silakan imbauannya pada pemirsa. Saksikan dan hadirilah. Monggo beramai-ramai
masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, monggo saksikan acara Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci tanggal 23 Mei 2026 hanya di Rumah Budaya. Sekali lagi monggo saksikanlah. Ini saya menyelenggarakan acara kirap ini sesuai dengan tujuan Mbak Vinanda. Kediri ngangeni. Kalau ndak ngangeni ini ndak luar biasa. Jadi biar nanti masyarakat wisatawan atau turis bisa melihat di saya woro-woro di mana-mana. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Rindu, Mbah Imam, kemudian Pak Solikin dan juga Pak Sutrisno sudah hadir di Doho TV hari ini ya, dengan memberikan kita informasi seputar kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Dan terakhir pemirsa, saya sampaikan kembali bahwa pemirsa sangat-sangat diundang ya untuk menyaksikan kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci ini pada tanggal 23 Mei 2026 mulai dari Rumah Budaya Kediri hingga ke Goa Selo Mangkleng. Betul nggih? Iya, jadi event yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Budaya Kediri ini berjudul Kirap Paripuja Eyang Dewi Kili Suci. Sangat kita nanti-nantikan sekali, semoga acaranya berjalan dengan lancar, dengan sukses. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di tahun-tahun ke depan. Baik, terima kasih. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.